Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Tema GP Shalom tahun 2021 adalah The Year of New Wine. Kita artikan sebagai tahun pembaharuan. Pembaharuan segala aspek dalam hidup kita, baik jasmani, jiwani, dan rohani kita. Ikuti pengajaran firman Tuhan selama 1 tahun berupa perjalanan rohani, spiritual journey kita melalui khotbah-khotbah yang disampaikan oleh para hamba Tuhan. The Year of New Wine. Tuhan memberkati. Selamat malam, Shalom Bapak Ibu kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu. Malam hari ini mari dengan penuh sukacita, penuh semangat kita mau datang kepada Tuhan, mau menyembah, memuji Dia karena kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa bagi setiap kita. Mari Bapak Ibu kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persiapkan hati dan kita tundukkan kepala berdoa bersama-sama. Oleh kemurahan Tuhan dan kasih-Mu bagi setiap kami boleh tetap diberi kesempatan khususnya malam hari ini Tuhan. Untuk kami boleh beribadah bersama-sama di tengah-tengah keluarga kami. Walaupun Tuhan dengan penuh keterbatasan tetapi kami percaya kuasa-Mu tak terbatas bekerja di tengah-tengah kami. Untuk itu Tuhan kami berdoa berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya nama Tuhan yang dipuji, dimuliakan. Terpuji nama-Mu, kami mengucap syukur dan kami buka ibadah kami di dalam satu nama yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita sama-sama memuji menyembah Tuhan. Kami mau datang dengan segenap hati memuji keajaiban dan perbuatan tangan-Mu yang luar biasa. Kekuatan di dalam hidup kami Tuhan hanya Engkau. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah meninggalkanku, setia menopangku. Mari berseru berharap dalam Yesus. Katakan ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu Tuhan. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kau ajaib bagi kami Tuhan, Kau luar biasa bagi kami. Kami mau datang memuji Engkau ya Tuhan, sumber segalanya bagi kami. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Suruh hidupku tak akan goyah tak akan goyah, tak akan goyah tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Tak akan pernah kami goyang karena kekuatan daripada Engkau ya Tuhan. Engkau selalu ada bagi setiap kami Tuhan. Engkau luar biasa bagi kami Tuhan.
Biarlah kami tetap memuji, membesarkan Engkau Allah yang besar, Allah sumber segalanya bagi kami. Haleluya. Sungguh besar Engkau ya Tuhan. Mari dengan segenap hati kita mau mengagungkan Dia. Besar Allahku, besar Allahku. Oh, Engkau luar biasa. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku selamanya, selamanya. Besar Allahku, besar, besar, besar Allahku, oh, nyanyikan besar Allahku. Selama-lamanya Kau tetap besar bagi kami Tuhan. Kau penopang hidup kami, oh Allahku. Layak, layak disembah, layak disembah. Kau Raja, Kau Raja, segala Raja. Hati kami menyembah, hatiku bernyanyi. Kau besar, katakan layak disembah, layak disembah. Kau Raja, Kau Raja, segala Raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar, besar, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku selama-lamanya. Haleluya. Besar Allahku, oh, selama-lamanya Kau tetap besar bagi kami. Kau tetap Tuhan bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan tetap besar dan selalu menyertai kita. Mari kita membesarkan nama Tuhan. Kita memuji, mengagungkan Dia, sebab Allah itu baik. Besarkan nama Tuhan. Katakan bersama-sama. Besarkan nama Tuhan, puji-pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Kita tak dapat membalas kasih-Nya. Oh haleluya. Besarkan, oh besarkanlah namanya. Katakan sekali lagi, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Oh haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Oh sembah Tuhan, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh
jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus oleh, jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Berikan sorak-sorak bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati sehingga kita semakin diberkati, bertumbuh di dalam firman. Shalom umas yang dikasihi Tuhan, semangat tahun baru. Tuhan sudah menolong kita semua melalui tahun 2020 yang sangat sulit. Bukan hanya bagi umas, tapi bagi seluruh dunia. Tapi oleh anugerah Tuhan kita bisa berkumpul sekarang. Jadi kalau 2020 itu tahun increase, bagaimana kalau kita evaluasi sebentar? Apakah Bapak Ibu sudah mengalami pertumbuhan, perkembangan seperti yang diharapkan? Bulan Januari, Februari sampai Desember. Membaca firman Tuhan, berdoa, mendoakan jiwa-jiwa bagaimana? Sudah dilakukan? Lakukan terus ya, khususnya untuk keturunan Bapak Ibu. Supaya mereka semua tetap dalam hadirat Tuhan. Supaya mereka tidak kehilangan keselamatan. Karena doa-doa orang tua itu luar biasa, sangat manjur gitu ya. Bahkan firman Tuhan mencatat keturunan orang benar akan perkasa di bumi. Jadi bagian Bapak Ibu yang sudah diberikan anugerah oleh Tuhan sampai di usia umas adalah mendoakan keturunan berikutnya. Nah itu increase tahun 2020 ya. Sekarang tahun 2021 gereja kita temanya adalah the year of the new wine ya. Jadi tahun pembaharuan, tahun anggur baru. Dan kalau ada anggur baru pada zaman dulu itu ya, maka harus diterima, ditampung dengan kantong baru. Kenapa begitu? Khotbah hari Minggu lalu sudah dijelaskan ya. Jadi zaman dahulu bahwa yang untuk nampung air anggur itu adalah kantong dari kulit. Dan kalau sudah diisi anggur yang berfermentasi gitu ya. Jadi kulit anggur itu sampai maksimal batasnya dan tidak bisa mengembang lagi gitu ya. Nah itu dipakai sebagai tempat anggur. Tapi kalau kantongnya yang lama itu ditaruh anggur yang baru, yang fermentasi lagi, maka akan meledos, akan pecah. Kalau pecah kantongnya tidak bisa nampung, maka anggurnya akan terbuang sia-sia. Jadi Bapak Ibu, Tuhan memberikan anggur baru untuk tahun 2021. Itu harus diterima dengan kantong yang baru. Bersyukur bahwa kantong itu yang dimaksud adalah bukan lagi kantong kulit itu ya, tapi hati kita. Hati kita. Jadi kalau kita buka hati, terima dengan hati yang baru, seperti kata Yeskiel mencatat ya, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. Hati yang tidak keras, tapi hati yang lemah lembut untuk menerima firman Allah. Wow, maka firman Allah itu akan ditampung, itu akan mewarnai hidup kita, mempengaruhi hidup kita. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Sepanjang tahun 2021 yang akan datang, berkisar dari anggur baru seperti itu. Firman Tuhan, firman yang berkuasa, pewahyuan-pewahyuan yang baru akan disampaikan baik oleh Bapak Gembala maupun siapa saja yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menyampaikan firman. Bagian Bapak Ibu adalah menyediakan hati. Sebab kalau anggur baru itu dicurahkan, kita terima dengan kantong yang lama, akibatnya seperti itu, bocor. Bocor. Nggak enak kalau bocor itu ya. Nggak dapat manfaatnya. Firman yang luar biasa, berkuasa, itu terbuang sia-sia begitu saja. Tentu Bapak Ibu tidak mau ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang sudah dipimpin oleh Tuhan sampai di usia umas ini, ingat-ingatlah betapa firman Tuhan yang kita terima sejak dahulu itu memimpin hidup kita. Itu artinya kantong yang kita sediakan, hati yang kita sediakan adalah hati yang baru. Jadi menerima anggur baru harus dengan hati
yang diperbarui. Nggak bisa lagi hati yang lama, hati yang dendam kepada seseorang, hati yang marah kepada seseorang, hati yang iri kepada seseorang, itu sudah tidak bisa lagi. Jadi cara-cara lama itu harus ditinggalkan. Menerima anggur yang baru, menerima pewahyuan yang baru, menerima firman Tuhan yang mengajarkan kita sepanjang 2021 yang akan datang. Harus dengan kantong yang baru, harus dengan hati yang baru. Nah, saya sampaikan satu ayat dan satu ayat penutup. Jadi cuma 2 ayat saja ya. Untuk 2 ayat saja. Nah, ayat yang pertama yang saya baca adalah supaya kita punya resolusi di tahun 2021, the year of new wine. Saya ambil dari Markus 2 ayat 22. Di mana Bapak Ibu? Markus 2 ayat 22. Wah, ini angkanya bagus ya. Jadi kalau ngafalnya M2 22 gitu ya. Coba kita sebutkan bersama-sama M2 22, yaitu Markus 2 ayat 22. Bunyinya seperti berikut. Demikianlah juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaklah disimpan dalam kantong yang baru pula. Itu Bapak Ibu. Markus 2 ayat 22. Saya ulangi sekali lagi. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Begitu Bapak Ibu menangkap isi firman Tuhan yang sangat singkat nih, tetapi sangat penting untuk kita lakukan sepanjang tahun ini. Jadi setiap firman yang Bapak Ibu baca sendiri, setiap firman yang Bapak Ibu dengar dari hamba-hambanya, yang Bapak Ibu renungkan, itu harus disiapkan kantong yang baru, yaitu hati yang lemah lembut. Kalau ada firman Tuhan yang mengingatkan, kalau ada firman Tuhan yang menegur, maka respon yang tepat adalah, iya Tuhan, terima kasih untuk teguranmu. Terima kasih untuk peringatanmu. Jangan sampai kita mengeraskan hati. Kalau mengeraskan hati, kita rugi. Seperti kantong yang tua, masukkan anggur yang baru, maka kantongnya bocor. Firman-Nya terbuang sia-sia. Itu pesan yang pertama. Dan pesan penutupnya Bapak Ibu. Ini dalam bahasa kerennya disebut the golden rule. Aturan emas. Hukum emas. Ini pengajaran Tuhan Yesus yang terdapat di Matius 7 ayat 12. Matius 7 ayat 12. Bapak Ibu, ini ayat yang sangat dahsyat. Nanti Bapak Ibu coba renungkan ya. Ini pengajaran Tuhan Yesus langsung. Dan pengajaran Tuhan Yesus berkata seperti ini. Perhatikan ya, Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Saya ulangi sekali lagi. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Nah ini pengajaran terakhir ini kesimpulannya seperti ini. Yang Tuhan Yesus katakan, hebatnya ayat ini ya. Hebatnya perkataan Tuhan Yesus ya. Itulah
isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Wow, Bapak Ibu yang sudah senior, sudah usia, pendengaran mungkin terganggu, penglihatan sangat terganggu, tidak bisa lagi membaca firman seperti dulu, jangan takut Bapak Ibu. Saya kasih rahasia ini yang Tuhan Yesus katakan, the golden rule, hukum emas, peraturan emas. Jadi segala sesuatu yang Bapak Ibu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi kalau Bapak Ibu terganggu hubungan dengan anak-anak, dengan cucu, Bapak Ibu menghendaki supaya mereka mengasihi kita. Ternyata firman Tuhan berkata harus mengasihi terlebih dahulu. Perbuat itu kepada mereka terlebih dahulu. Maka kita akan mendapatkannya. Wow. Jadi rahasianya besar ini ya. Rahasia besar kedua adalah kalau Bapak Ibu melakukan hal pertama tadi, itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau Bapak Ibu hari-hari ini menghadapi halangan untuk membaca Alkitab, maka saya berpikir seperti ini. Bapak Ibu dengar, Bapak Ibu renungkan, Bapak Ibu pikirkan baik-baik Matius 7 ayat 12. Karena di situ Tuhan Yesus sendiri loh yang berkata, Tuhan Yesus yang berkata, itulah isi seluruh hukum Taurat dari kitab Kejadian dan kitab para nabi, seluruhnya dari Kejadian sampai Wahyu. Ternyata isinya cuma satu. Apa isinya Bapak Ibu? Tuhan Yesus yang menyimpulkan ini, bukan saya. Sehingga Tuhan Yesus menyebut ini aturan emas, the golden rule. Segala sesuatu yang Bapak Ibu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Wow, suatu rahasia besar disingkapkan hari ini. Melakukan satu hal saja, Bapak Ibu sudah menggenapi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kekristenan itu sebenarnya yang tidak susah dan tidak sulit. Lakukan saja firman Allah yang satu ini. Maka Bapak Ibu sudah melakukan rahasia firman Tuhan, baik yang Bapak Ibu mengerti maupun yang tidak Bapak Ibu mengerti, dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Saya berharap Bapak Ibu yang sudah sangat senior ini sudah beberapa kali gitu ya tamat membaca Alkitab. Nanti makin lama makin mengerti isi Alkitab. Lalu Bapak Ibu bisa berbagi dengan anak cucu Bapak Ibu. Itulah bagian kita yang paling indah. Yaitu memberikan teladan, iman dan percaya kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Jadi pesan penutup pada malam hari ini, Matius 7 ayat 12. Tinggal Bapak Ibu lakukan. Lakukan satu firman ini. Itu artinya Bapak Ibu sudah melakukan seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Wow, keren banget ya. Jadi kalau ada yang berpikir masih, saya susah mengerti, saya tidak tahu hukum Tuhan, aturan Tuhan itu ribuan ada di Alkitab. Pusing saya. Enggak perlu. Karena Tuhan Yesus sudah mengajarkan. Yesus sendiri yang langsung mengajarkan. Matius 7 ayat 12. Kita baca bersama-sama sekali lagi. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Selamat menerima anggur yang baru, pengajaran yang baru, pewahyuan yang baru, dengan hati yang baru, dengan kantong yang baru, yaitu kantong yang lemah lembut, kantong yang rela dibentuk, sehingga firman Tuhan itu semakin mewarnai hidup kita sekarang sampai seumur hidup kita. Haleluya. Mari kita bersyukur untuk malam hari ini. Kita berdoa bersama-sama.
Terima kasih untuk anugerah-Mu yang sangat besar, yang sudah memimpin kami semua sampai di usia ini. Tuhan sangat mengasihi anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, komisi UMAS di tempat ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan mengasihi, bahkan memberi kesehatan, memberi kekuatan, memberikan juga anugerah untuk menikmati hidup ini. Hidup yang dalam kesulitan, tapi bersama Tuhan kami sanggup menghadapinya. Terima kasih karena hidup kami ini hanya sementara saja. Kata firman-Mu, 70 tahun atau 80 tahun. Itu adalah anugerah. Selebihnya itu penuh dengan penderitaan. Tapi Tuhan, terima kasih untuk UMAS yang sudah berusia panjang. Kami percaya kehidupan para UMAS di tempat ini diberkati sehingga mereka boleh menikmati kehidupannya. Baik bersama anak-anak, baik bersama cucu, bahkan menantu, bahkan siapa saja pasangan hidupnya. Tetap di dalam Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu dan kami mau melakukan satu hal yang sangat penting. Kami mau melakukan apa yang orang lain kehendaki. Apa yang kami kehendaki, kami lakukan itu untuk orang lain. Karena itulah sebenarnya isi dari seluruh kitab Taurat dan juga para nabi. Terima kasih. Kami siapkan hati kami hari ini dan seterusnya sepanjang tahun 2021. Kami mau menyambut anggur yang baru itu dengan hati yang baru, hati yang sudah Engkau perbarui. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk malam hari ini, untuk berkat-Mu yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Kami dinikmati bersama-sama dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sampai di sini dulu perjumpaan kita dan tetap berjumpa dengan Allah setiap saat melalui firman-Nya yang hidup. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.